الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع
فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa kama yanbaghi li karami wajhihi wa 'izzi jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah as-salihin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita mengikuti training akbar, sebuah pelatihan terbesar yang standarnya standar internasional dunia akhirat dan yang langsung diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala di seluruh dunia. Jadi belum ada sebuah training, sebuah daurah sebesar ini yang bisa dilaksanakan oleh kaum muslimin seluruh dunia, dan belum ada di muka bumi ini agama-agama lain yang bisa menyaingi kehebatan training ini yang langsung diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala serentak di seluruh dunia. Lalu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari training selama 1 bulan itu? Maka yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya seluruh kaum muslimin itu mendapatkan gelar yang bernama takwa. Lalu kenapa takwa itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena di muka bumi ini tidak ada sebuah gelar yang paling bergengsi, yang paling top di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali gelar itu bernama takwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Hujurat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia, yang paling hebat di antara kalian semua di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi gelar takwa ini, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan mengantarkan kita semua menjadi orang yang sukses, orang yang bahagia, sekaligus orang yang selamat. Tetapi semua gelar-gelar dunia ini, ada doktor, ada insinyur, ada profesor, tetapi belum tentu mengantarkan kita pada kesuksesan, belum tentu bisa mengantarkan kita pada kebahagiaan, apalagi bisa mengantarkan kepada keselamatan. Maka sekali lagi, gelar yang paling top di sisi Allah, gelar yang paling bergengsi di sisi Allah, itu hanya satu, yaitu yang bernama takwa. Lalu apa yang kita dapatkan kalau gelar itu sudah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama, apa kata Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Surah Yunus 63 sampai 64. Orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa, maka mereka akan selalu mendapatkan kabar gembira. Selalu ada kejutan-kejutan, selalu ada keajaiban-keajaiban dalam kehidupan di dunia ini dan nanti itu di akhirat. Tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Lalu apakah ada gelar-gelar di muka bumi selain takwa yang bisa menghantarkan itu semua? Tidak mungkin. Ada satu gelar yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Dan janji Allah itu adalah pasti. Karena Allah itu kalau berjanji,
La tabdila li kalimatillah. Tidak akan pernah berubah kata-kata Allah. Janji-janji Allah, kalimat-kalimat Allah tidak akan pernah berubah. Sehingga orang-orang Jawa mengatakan bahwa kalau Allah itu berjanji tidak pernah telah minjri. Jadi kalau Allah itu berjanji tidak pernah untuk pencitraan, tetapi adalah sebuah kepastian. Lalu yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa fasilitas yang kedua yang akan diberikan oleh Allah kepada kita semua? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan menjadikan seluruh problem kehidupannya itu selalu ada jalan keluar. Lalu yang ketiga, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, kita akan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki di luar prediksi otak dan akal pikiran kita. Kapan datangnya, dari mana, berapa besarnya, menjadi sebuah misteri. Tetapi rezeki itu adalah datang dan tidak disangka-sangka. Dan itulah kehebatan orang-orang bertakwa yang harus hadir dan harus memimpin di negeri ini, sehingga seluruh problem kehidupan ini akan diselesaikan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang bertakwa itu selalu mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadirnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya menjadi mudah. Maka bagi kita yang mendapatkan kesulitan, tidak perlu putus asa, karena ada kekuatan maha dahsyat, maha besar yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pasti akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian kalau kemudahan itu tidak pernah datang kepada kita semua, jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Justru yang harus kita lakukan adalah kita koreksi. Jangan perjalanan kehidupan kita ini tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lalu apa selanjutnya yang akan diberikan kepada kita semua? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, kata Allah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru kepada kalian semua. Karena wa yu'allimu itu adalah fi'il mudhari' yang artinya berfaedah istimrariyah, sedang akan. Kita akan selalu diberi ilmu-ilmu baru. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan present continuous atau present progressive, bahwa orang-orang yang bertakwa itu selalu menjadi inovator. Orang-orang yang bertakwa itu adalah selalu menjadi orang-orang yang sangat kreatif. Maka sangat gampang, serahkan Indonesia ini kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang bertakwa, kepada pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan mampu bisa menyelesaikan problem Indonesia ini kalau itu diserahkan kepada orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena orang-orang tidak bertakwa itu pasti tidak akan mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau orang itu bertakwa kepada Allah, dan kita akan belajar bagaimana ulama-ulama kita, mereka bisa menulis kitab itu puluhan, ratusan jilid bahkan, dan mereka tidak pernah kehabisan ini, tidak pernah kehabisan inspirasi. Dan setiap para ulama menulis kitab, setiap para ulama menulis tafsir, satu Quran yang ditafsirkan, tetapi ada ratusan kitab tafsir yang kemudian cara pandangnya semua berbeda-beda. Kenapa itu terjadi? Karena para ulama itu adalah mereka orang-orang yang selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya apa yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa itu? Dalam surah Al-Anfal 29 Allah akan memberikan Qur'anan.
bahwa orang-orang bertakwa itu hidupnya selalu bercahaya. Kenapa? Karena dia selalu diberi furqan, mempunyai sang pembeda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih dasar lagi apa? Dalam hidup ini semua kita pasti menghadapi tipu daya dari orang lain. Senang ataupun tidak senang, siapapun kita, meskipun ada orang terbaik di antara kita, itu pasti akan menghadapi tipu daya orang lain. Lalu bagaimana orang-orang yang bertakwa? Apa janji Allah kepada mereka? Kemudian Allah mengatakan, wa in tasbiru wa tattaqu, dan jika kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la yadurukum kaidum syai'a, dan tipu daya mereka itu tidak pernah membahayakan kalian semua sedikit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di negeri ini perlu hadir orang-orang yang bertakwa itu. Dan kita perlu menghadirkan sebuah komunitas-komunitas. Karena tidak mungkin negara ini menjadi negara yang penuh berkah, negara yang sejahtera, tidak mungkin kalau tidak dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa. Dan tidak mungkin akan menjadi negara yang penuh berkah kalau tidak hadir komunitas-komunitas manusia yang bertakwa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw. Kalau seandainya penduduk negeri-negeri itu, lalu mereka itu beriman dan kemudian mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan sungguh pasti akan kami buka keberkahan-keberkahan itu turun dari langit, dan keberkahan-keberkahan itu turun dari bumi. Sungguh sangat ironis ketika kita sedang tinggal di sebuah negeri yang kaya raya. Ketika kami pergi ke Kalimantan, betapa kayanya negara ini dengan tambang batu bara. Ketika kami 10 hari di Irian Jaya, di Freeport, dan betapa kayanya negeri ini. Lalu kenapa kemudian banyak sekali kemiskinan? Lalu kenapa kemudian negeri ini masih banyak sekali pengangguran? Maka jawabannya adalah karena keberkahan itu sedang tidak turun, dan keberkahan itu sedang tidak keluar. Maka jalan satu-satunya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala harus kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari ini adalah komunitas manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan janji yang terakhir dari Allah Subhanahu wa taala, wal innal 'aqibata lil muttaqin. Sungguh kemenangan itu pasti akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ulaika, kata Allah, ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia, dan orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian karena pentingnya gelar takwa itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat takwa itu sepanjang zaman, mulai dari zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa 131. Allah mengatakan, walaqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang telah beri Alkitab sebelum kalian. Kami wasiatkan kepada orang-orang Yahudi, telah kami wasiatkan kepada orang-orang Nasrani. Wa iyyakum, kata Allah, dan kepada kalian semua, anittaqullah, hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pentingnya gelar ini, maka sekali lagi Allah mewasiatkan kepada seluruh umat manusia. Lalu apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kita semua hari ini dan kepada kaum muslimin generasi awal? Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hanya mengingatkan bahwa kita semua hampir setiap hari sudah berdoa, dan itulah visi dan misi kita di dunia ini, yaitu Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa itu mungkin sudah ribuan kali kita baca. Lalu apakah kita sudah sadar dengan kata-kata yang terakhir? Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami ya Allah pemimpin teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa artinya kata-kata ini? Artinya adalah kaum muslimin harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang hebat, pemimpin-pemimpin masa depan yang kelasnya dunia internasional, bukan sekedar lokal. Karena negeri ini dan seluruh dunia ini yang hari ini sedang dikuasai orang-orang kafir, maka sudah waktunya kaum muslimin untuk merebutnya kembali. Karena dunia ini tidak akan pernah selamat, orang-orang kafir itu tidak akan pernah bahagia ketika mereka tidak berada di bawah naungan agama Islam. Maka dari situ hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekerjaan besar kita adalah bagaimana menyiapkan anak-anak kita itu menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, pemimpin negara, pemimpin di bidang kesehatan, pemimpin di bidang politik, pemimpin di bidang industri, pemimpin di bidang ekonomi, tetapi seluruhnya itu dalam bingkai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah era corona ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Betapa ketika orang-orang kafir itu menguasai dunia, lalu mereka bisa mengkondisikan dunia, dan lalu mereka bertriliun-triliun labanya dari perusahaan-perusahaan mereka. Sementara kaum muslimin menjadi orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang mendapatkan kesakitan. Tapi mereka sangat gembira karena labanya bertriliun-triliun. Bukan sekedar miliar, tetapi triliun. Maka sekali lagi hadirin untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini marilah kita pulang. Lalu kemudian kita menyusun kurikulum bagaimana ke depan anak-anak kita semua yang laki-laki menjadi pemimpin orang bertakwa di masa yang akan datang, dan yang perempuan adalah menjadi pendamping calon pemimpin yang hebat yang bertakwa kepada Allah di masa yang akan datang. Mudah-mudahan sekali lagi khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita semua nanti diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri khutbah ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.